waktu dan tempat, kami persilahkan Habib Osman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah mempertemukan kita dalam satu momen di mana kita berusaha untuk sharing ilmu tentang bagaimana cara beternak yang baik, sehingga ke depan tentunya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka hal yang paling mendasar yang kita harapkan adalah bagaimana hasil yang maksimal yang kita dapati. Karena ketika kita bekerja kemudian kita tidak mendapati hasil, maka saya rasa akan hilang semangat kita untuk menekuni pekerjaan tersebut. Jadi semua aktivitas pekerjaan yang kita kerjakan sebenarnya kita pasti ending akhirnya adalah hasil yang kita inginkan. Sama halnya di dunia peternakan, bagaimana kecewanya kita ketika sudah kita maksimalkan semua potensi yang kita miliki, kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga kita, korbankan materi untuk terjun di dunia peternakan, tapi ternyata hasil yang kita dapati tidak maksimal. Jadi memang karena kita sudah terlanjur di tengah jalan, yang kita untuk saat ini yang perlu kita perbaiki bagaimana sebenarnya bagaimana ini kambing yang ada itu yang kita pertahankan dulu untuk bisa hidup. Karena ketika kita mau memulai dari awal, nah kita ternyata sudah di pertengahan jalan ini, kita mau mundur juga tidak mungkin, mau kita lanjut juga dengan kondisi seperti ini sudah setengah hati. Jadi tadi sempat saya cek kambing yang awalnya 40 lebih, sekarang tinggal tidak sampai 20. Nah ini sebenarnya kan efek dari di awal-awal memang saya sudah wanti-wanti bahwa kadang memang kita beternak itu menganggap remeh beternak kambing, bahwa cukup dikasih makan, cukup ada kandangnya, selesai mi perkara. Tidak seperti itu, Pak. Jadi sederhananya bercocok tanam saja, nah pasti harus ada ilmunya. Bibit apapun, kualitas bagaimanapun itu bibit, tapi kalau tidak ditahu bagaimana caranya mengolah lahan, bagaimana caranya menyemai bibit, bagaimana caranya menanam, kemudian setelah menanam apa yang kita perlakuan apa yang kita berikan, pasti tidak akan berhasil. Nah, sama halnya dengan kambing. Jadi andaikan mungkin, cuma kan kita tidak perlu lagi berandai-andai karena ini sudah lewat. Nah, tinggal bagaimana kita memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Nah, tapi sebenarnya ketika kita kembali bagaimana memulai beternak yang benar, ya yang pertama SOP yang kita perketat, kemudian bagaimana pakan yang kita perbaiki kualitasnya, kemudian kandang juga yang terstandar. Jadi sebenarnya model kandang tak sudah bagus, tetapi hal yang fatal yang terjadi karena pencahayaan yang tidak ada. Jadi makanya model kandang yang di peternakan itu semua kandang itu ada sen transparan di atasnya. Itu tujuannya untuk bakteri-bakteri yang ada di dalam kandang itu bisa mati dengan matahari yang turun. Selain itu matahari langsung, ini kan selain tidak kena matahari langsung, tidak ada juga pencahayaan yang bagus. Nah, ini yang mengakibatkan kambing tak terserang parasit. Nah, ini parasit ini ketika terjadi kita biarkan, bukan saya mendahului kehendak Allah, tapi 3 bulan ini selesai ini semuanya. Tentu kita tidak mau seperti itu, Pak. Nah, tentu kita apa yang ada kita pertahankan. Mungkin ya dengan salah satu cara tadi kita suntik wormectin. Kalau sudah minta disuntik ivermectin, itu sama saja, tujuannya sama. Tapi mungkin 2 pekan lagi kita double lagi.
suntik kembali. Kemudian kalau bisa sih kandang kita kasih sen transparan di belakangnya. Kemudian semua kandang ini baik itu dari bawah sampai ke atas kita semprot. Ada chipper killer namanya. Itu paling ini 1 tangki je. Kalau 1 tangki itu enggak banyak je kita kasih. Ada di kandang sebenarnya itu obatnya. Jadi nanti sebentar saya coba cek ini anggota, kalau bisa dia bawa ke sini, nanti dia bawa ke sini. Jadi paling sekarang itu Pak, sekarang kambing-kambing yang ada ya kita mandikan, baru disikat baik-baik, kalau perlu dikasih berdarah. Nah, seharusnya sih dikasih begitu baru disuntik kembali. Tapi kalau sudah 3 hari yang lalu, kita tunggu dulu sampai 2 pekan lagi baru kita double kembali. Jadi yang paling tinggal pakan yang kita bagaimana ini pakan kita jangan sampai yang kayak di tempat pakan tak sekarang Pak, karena setengah mati juga itu. Ini kan pakan yang sebenarnya kalau saya lihat, kalau di maaf mami, karena kalau di peternakan itu sampah sebenarnya. Kalau di kandang itu sampah yang kita kasihkan. Jadi kita saja kalau makan dikasihkan baru sampah yang dimakan tidak mungkin nyaman mengkonsumsi itu. Nah, nanti ending yang tidak enaknya saya lihat kambing tadi pasti berpikir bahwa saya kasih ke bibit yang tidak bagus, saya kasih ke yang penting selesai, karena ini proyeknya selesai mati, kan pasti ada di pikiran. Bahkan sudah pernah telepon beliau bahwa katanya memang kambing tidak bagus, saya kasihkan. Wah, saya bilang saya kirimkan itu 5 SOP. Nah, coba kalau kita ikuti ini, maka kalau ada kesalahan berarti itu kesalahan dari saya. Tapi kalau kita tidak ikuti yang 5 ini, itu error dari manajemen kita Pak. Kalau di kandang itu tidak sedikit saja kelihatan bintil di telinga itu sudah disuntik memang supaya tidak menular. Karena ini kan kerja setengah mati begini, karena dia sudah kena semua. Nanti endingnya habis, rugi. Makanya desa kadang kita sudah keluarkan dana banyak, ternyata tidak berhasil programnya, padahal dari awal kita salah memang. Jadi apa yang terjadi di sini adalah pembelajaran, bahwa dari awal saya wanti-wanti bahwa kita belajar dulu. Dan saya biasa disampaikan bahwa saya itu yang penting kita mau kumpul. Makanya saya biasa kalau ada peternak yang mau datang ke peternakan, kita perlihatkan bagaimana caranya kandang yang benar, bagaimana formula pakan yang benar, kemudian bagaimana beternak kambing yang benar. Karena bahkan sampai ke bagaimana kambing itu bisa kawin serentak, bisa melahirkan serentak, itu semua ada anunya Pak, ada caranya. Bahkan bagaimana memberikan pakan, sedikit pakan tapi terpenuhi semua kebutuhannya kita punya kambing. Makanya banyak teman-teman peternak itu kalau berkunjung ke kandang, termasuk ada satu yang saya mentori sekarang di desa Manuju, karena itu bertanya-tanya, kenapa kambingku banyak yang saya kasihkan makanan, tapi ternyata tidak gemuk-gemuk. Nah, kambing tak sedikit kita kasihkan makanan, tapi kenapa bisa gemuk? Jawabannya sederhana aja Pak, dia kan memberikan pakan itu tidak berhenti, pokoknya dikasih makan terus. Padahal kambing itu dari makan, jadi kalau kita lihat ini kan dikasih tadi daun jati, sebenarnya belum makan itu kambing, tapi proses. Nanti itu makan, kalau selesai nakunya itu yang ada di tempat pakan, baru baring di kandang, baru mengunyah. Itu sebenarnya baru makan. Nah, ini teman, kasih terus. Kapan kurang di tempat pakan, kasih lagi. Kapan kurang di tempat pakan, kasih lagi, karena banyak pakannya. Akhirnya makanan yang makan itu tidak diolah, tapi jadi kotoran jadi tidak akan gemuk kita punya kambing. Kalau saya jam 8 dikasih makan, setelah itu tinggalkan. Nanti sudah sholat duhur baru lagi dikasih 1 piring. Jadi saya 1 ekor itu per hari 3 piring. Kalau dikresek mungkin 1 kresek yang kecil tapi kambingku bulat semua dan rata. Karena saya ada jeda antara makan istirahat. Jadi kambing proses makan mengunyah, proses makan di tempat pakan, kemudian dia berbaring mengunyah. Jadi itu ada 3 jam dia memproses itu makanan. Nah, sama aja halnya biasa kalau kita ke jalan tol. Ini kalau kita kasih banyak, sama itu jalan tol langsung buang, langsung jadi kotoran. Jadi sebanyak apapun kita kasih makan kambing itu tidak akan gemuk. Jadi kita atur minimal itu 3 jam, 3 jam, 3 jam. Jadi kalau di kandang itu pagi tidak boleh lewat jam 8. Kemudian siang jam 1, kan sudah sholat duhur pasti makan. Kemudian sore dia makan di jam 5 atau setengah 6. Begitu, jadi ada waktunya dia untuk mengunyah.
Jadi apa yang dia makan itu kan kambing itu makan dulu semua, langsung masuk semua di mulutnya, baru keluarkan lagi nakunya. Makanya dia hewan ruminansia. Memang mobil, Pak. Nah, ini banyak yang salah. Dia bilang, pokoknya kasih makan terus, tapi ternyata kambingnya tidak gemuk-gemuk, sapinya juga tidak gemuk-gemuk. Sama gitu peternak sapi. Kalau peternak sapi yang bawa sapinya ke padang rumput itu kan makan terus gitu. Sudah makan buang kotoran. Tapi coba di sapi itu diikat, diambilkan pakan, habis di tempat pakannya itu dia baring. Baru perhatikan mengunyah itu. Jadi tidak capek diambil pakan. Itu sebenarnya kendalanya di situ. Kemudian ini kan ada mesin chopper apa? Di chopper dan tidak di chopper itu beda. Kalau kita chopper pakan, kambing itu mengurangi energi yang dia butuhkan untuk mengolah ini pakan. Kan kalau kayak kita tahu kalau makan daging yang sudah dipotong-potong kecil-kecil, yang satu kali suap langsung kita kunyah, dibanding kita stick harus pakai pisau. Itu pun apalagi kalau stick keras, digigit keras, atau sama ayam, paha ayam satu paha dibanding yang sudah dipotong-potong tinggal kita sendok masuk di mulut, itu beda. Ada energi yang digunakan di situ dan itu biasa orang tidak pahami. Kemudian ketika kita tidak chopper ini pakan tak, sebenarnya kita membuang 70%. Jadi setengah mati kita ambil pakan, tapi ternyata 30% jadi makan kambing tak, 70 itu terbuang. Jadi kemudian ketika itu tidak dicopper, maka kita mengajarkan ternakta nanti pilih-pilih makanan. Kalau saya kambingku tidak ada milih-milih, pokoknya apa yang disediakan dicopper semua, digiling, dijadikan satu. Nah, ini juga fungsinya kenapa harus digiling, karena kalau kita kasih tunggal seperti itu, nah kalau ada ulat bulu, nah makan ternakta pasti mati. Tapi kalau kita chopper, nah ada ulat bulu itu kan terhambur. Terhambur ke ulat bulu pasti tidak. Kalaupun ada yang namakan kambing tak, tapi kan tidak semua, ada campuran lain. Kemudian semakin banyak variasinya tuh makanan, maka saling saling menutupi nutrisinya. Jadi kekurangan di sini bisa ditutupi dengan pakan ini. Makanya saya bilang kalau kita mau beternak, sebenarnya hal yang paling mendasar yang perlu ditentukan dulu, apa yang kita jadikan pakan utama. Nah, seumpama di sini banyak rumput gajah, maka kita jadikan rumput gajah itu pakan utama. Rumput gajah itu tidak boleh kurang dari 50% setiap harinya. Nah, campur makin nanti ada daun pisang, ada daun ubi, ada pokoknya rumput-rumput sembarang yang kita dapat digiling semua. Jadi kambing tidak diberikan pilihan untuk memilih. Pokoknya apa yang ada di depannya itu yang dia makan. Kemudian kita atur pakannya. Kan biasa kalau namakan gitu biasa tidak suka kambing, kasih penyedap rasa. Kasih garam, jadi di kandang itu biasa setiap sudah kita giling pakan, kita kasih garam, kita kasih kunyit. Jadi ada rasanya sebenarnya. Sama aja dengan kambing. Ya kan sebenarnya andaikan pakannya dicopper, tidak akan ada pakan yang tersisa-sisa seperti ini. Nanti kan kalau ada lebih dikasih masuk di drum, disimpan, nanti musim hujan kekurangan gitu yang diambil. Jadi saya itu ada satu anggota dia ternak kambing itu 40 ekor, tapi masih bisa kerja bangunan di kandang. Ini ada di kandang tadi sebelum saya kesini. Tapi dia siap kami memakan. Nah, sama aja saya untuk saat ini kan ada mahasiswa yang backup di kandang. Tapi kalau tidak ada itu mahasiswa sendiri pun bisa saya kerjakan. Nah, kami yang dikasih makan itu hampir 200 kalau di kandang. Tapi masih santai-santai juga, Pak. Karena ada pakan yang kita sudah siapkan dan betul-betul ketika ada waktu itu yang kita ambil. Tapi kalau terdesaki yang di drum itu yang kita buka. Jadi ada namanya cadangan pakan yang kita siapkan. Kalau tidak ada, kasihan apalagi kambing banyak, tidak ada pakan, setengah mati tuh. Itu. Ya, andai kan bisa lagi dapat ampas tahu, ya itu lebih mengirit lagi pakan yang kita gunakan. Kalau saya tidak pakai ampas tahu, paling sedikit 2 pickup itu pakan setiap hari. Kalau tidak pakai ampas tahu dan tidak dicopper. Nah, sekarang kambingku itu per hari dia makan 9 gerobak. Jadi 9, 10, 11, 12 gerobak itu sekitar 150 kambing. 12 gerobak jadi makan satu hari. Jadi sebenarnya simpel, tapi formula yang dia makan itu sedikit tapi terpenuhi semua kebutuhannya. Bahkan ada formula lagi baru,
dia tidak perlu pergi ambil pakan, tapi dia bentuk pelet kayak butiran makanan ayam. Nah itu per ekor makan hanya 6.000 per hari, tapi tidak kotor mau bisa makan baru dikasih, ditaburi. Setelah itu bisa pergi. Nah ini cocok nanti ke depan untuk model peternakan yang kambing perah dan orang yang banyak uangnya, tidak perlu lagi menanam. Tapi kalau kita mau hitung biayanya itu tadi dengan yang model kayak saya yang masih tradisional, sama aja nanti kenanya, Pak. Cuma saya kan berpikir bagaimana bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar saya, kemudian ada orang yang bekerja di situ dan saya juga ikut bekerja di situ. Nah kalau saya mau simpelnya pakai konsentrat saja, kasih makan. Jadi ada konflik feed ya kita kasih makan saja. Tapi itu kan uang terus. Tapi kalau kita menanam, kemudian kan kita sendiri yang kerja kan tidak rugi sekali. Sebenarnya seperti itu Pak sebenarnya. Nah ini paling sekarang kan selama ini apa pakan yang kita kasih Pak. Nah bisa seperti ini kondisi kambing. Macam-macam. Tapi tidak konsisten toh, beda-beda tiap hari. Nah, ini sebenarnya perlu kita konsisten. Jadi kalau saya pagi itu ampas tahu, itu tidak boleh itu berubah. Jadi semua itu peternak-peternakku saya arahkan pagi itu pakai ampas. Jadi ampas tahu kan bisa gampang diambil di pabrik. Nah bila jadi kayak kemarin yang Pak siapa ada katanya pabrik ampas tahu, nah tahu. Jadi sebenarnya kalau 40 ekor itu cukup satu karung. Satu karung itu sekarang murah sekali Pak, 10 ribuan kayaknya. Nah kenyam itu sampai siang. Nah 10.000 kali dibagi 40 ekor kemarin kan kenanya berapa aja? Nah sampai 250 rupiah. Nah saya tuh menghitung Pak. Jadi di kandang itu kita menghitung semua biaya yang kita gunakan. Jadi satu ekor kambing itu maksimal 3.000 per hari. Itu 3.000. Kenapa kita pakai 3.000? Kan kita ini bekerja, kita yang ambil rumput, ada mesin yang bunyi, ada motor yang memproses untuk ambil itu pakan. Jadi 3.000 per ekor. Nah, saya 100 ekor tinggal dikali 3.000 biaya pakanku per hari, berarti sekitar 300 ribuan. Nah nanti itu yang 3.000 kita tagih nanti ke kambing ketika dia sudah melahirkan, sudah ada anaknya kita jual, tinggal 3.000 dibagi 8 bulan. Itu nanti kenanya gaji tak dari hasil bekerja. Hal lebihnya itu hasilnya. Artinya keuntungan kami dalam beternak. Jadi kalau masih begini kan kasihan, minus sebenarnya. Minus sekali, kerugian modal, kemudian tenaga, waktu. Ini ada juga mineral yang kita gantungkan di kandang. Nah, itu juga butuh Pak. Jadi kambing itu mineral apa kita Kita kasih kan dulu. Oh dikasih makanannya? Diganti. Oh yang bundar itu? Ada sekarang mineral itu yang bentuk bubuk disimpan jadi bambu. Jadi mineral campur garam. Digantung di bambunya. Itu bisa kita gunakan untuk pakan sebenarnya. Kemudian di kandang sebenarnya itu ada juga, kan saya chopper, jadi setiap sudah chopper kasih mineral. Jadi itu pakan dikasih mineral, karena kalau tidak ya biasa kan ada kambing melahirkan tiba-tiba anaknya mati, melahirkan tidak ada air susunya, melahirkan anaknya kayak gemetaran kurus, itu karena kurang nutrisinya kurang mineral. Jadi saya tidak mau sekali, mineral itu sedikit sekali sih, tapi efeknya sangat besar. Jadi mineral itu harus ada, dan murah sekali itu mineral, 30.000 1 kilo nih. Nah itu 1 kilo bisa dipakai kalau kambing segini tahunan itu dipakai, dan sedikit kita pakai. Mineral mix, bubuk iya. Apa di mana biasa orang beli? Ada di Makassar Pet. Tapi kalau sedikit bisa aja di kandang sebenarnya diambil. Ya, kita gunakan itu kan bahkan saya kemarin gunakan itu 1 kilo mineral, 1 kilo garam, 1 kilo molasses, itu bisa 100 ekor kambing 3 bulan. Oh itu yang di Oh itu yang saya gunakan. fermentasi dulu. Enggak, jadi digantungkan di bambu Pak. Dicampur gini. Dicampur, kasih turun di bambu. Jadi nanti kambing itu kalau ternyata pakan tak kekurangan mineral, nanti jilat. Jadi cuma saya kenapa bisa lama, karena kan saya tabur juga pakan, itu wajib sebenarnya.
kecuali kita bisa mendapatkan pakan yang bermacam-macam dalam satu kali pemberian. Tidak perlu kita pemberian mineral, cukup digantung saja. Tapi saya kan di kandangku rata-rata kambing itu membutuhkan mineral yang tinggi karena kan kambing bur, kambing perah, karena cepat saya perkembangan dagingnya. Tapi kalau untuk standar-standar begini cukup digantungkan saja. Cukup itu kayak kayak antisipasi saja kalau nanti ada kambing melahirkan ambruk. Ada nanti kambing melahirkan lumpuh. Apalagi musim hujan begini kan biasa ternak itu kekurangan magnesium. Nah, magnesium itu didapatkan dari daun-daun. Biasa kan orang susah mendapatkan daun-daun. Nah, itu sebenarnya ini kemarin dengan ya kita juga kan tidak usah lagi berandai-andai. Yang ada saja kita sekarang coba untuk bagaimana perbaiki. Jadi minimal kalau pagi kita ada pakan campur kayak jangkit tunggal kayak jati putih saja. Nah kalau kayak pemberian itu yang kayak di burung-burung itu nak kasih jati putih itu kan untuk kambing jualan ceritanya jangkanya singkat je. Tapi kalau untuk jangka panjang ya kita perbaiki betul-betul itu makanannya. Karena kan kalau kambing jualan yang penting kenyang, ada cocok harga jual. Tapi kalau kambing ternak bagaimana ini kambing bisa hidup, kemudian bisa hamil, kemudian bisa melahirkan, setelah melahirkan bisa membesarkan anaknya, baru pagi bisa dapat uang. Jadi kita butuh waktu 8 bulan. Nah kalau di proses jalannya ini 8 bulan salah-salah, maka pasti tidak dapat apa-apa. Salah sedikit induknya yang mati. Cuman memang kematian tidak bisa kita hindari. Nah, karena di kandang juga per bulan kemarin itu ada juga 2 kematian. Cuma kematiannya itu karena error. Karena kan banyak mahasiswa yang gonta-ganti kasih makan. Makanya ke depan ini kalau kita betul-betul mau ya kan, apalagi kita yang ternak betul-betul fokus Pak, karena tidak dapat. Syukur kini kita dapat sebanyak ini. Saya kemarin memulai usaha itu 5 ekor. 5 ekor aja saya Pak. Tapi karena saya yang punya, kemudian saya bilang kalau ini mati kan saya yang rugi. Jadi kita memaksimalkan betul-betul pemberian pakan. Kalau perlu sekali-kali dikasih keluar lari-lari. Makanya kita kemarin lihat ada lagi model baru yang saya bikin di kandang. Karena setelah saya dari Jawa kemarin, selama ini yang saya terapkan di kandang, ada satu kekurangan namanya animal welfare. Bagaimana kambing itu kita bisa menyenangkan hatinya. Jadi sama kalau ada kambing yang ditali berarti kita semuanya zolim. Artinya kambing itu fitrahnya bebas, bukan untuk ditali, bukan juga dikandangkan. Tapi saya di kandang itu mendesain kambing dikandangkan, tapi seolah-olah dia bisa bermain di dalam, seolah-olah dia lepas je. Karena ukurannya kan 2x2 itu 4 ekor, saya kasih 2 ekor, jadi ada 2 meter persegi itu bisa ditempati untuk jalan. Nah itu pun saya kasih juga refreshing. Jadi refreshingnya itu mungkin 1 kali 1 minggu saya lepas dia untuk bermain. Nah sama ji, sebenarnya baru Pak sadar di situ waktu saya kemarin ke Jawa ditanya, Mas kalau sampean saya kasih makan, saya kasih yang terbaik, fasilitas terbaik, pokoknya apapun yang sampean mau ada, saya siapkan, tapi saya kurung di dalam rumah, tidak keluar-keluar. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Ya stres lah Mas. Nah, coba kalau 1 minggu saya berikan makanan yang enak, pokoknya semua saya kasih, kemudian hari Minggu itu saya ajak keluar jalan-jalan. Enak atau tidak? Dia bilang enak ya, seperti itu miternak. Jadi ya bisa dikasih begitu Pak, jangan tiap hari, tapi sekali-kali dikasih keluar jalan. Kemudian mungkin ada yang mungkin kita lupa satu ilmu yang betul-betul ini ketika kita melakukan ini insya Allah akan berhasil ternata. Tapi kadang orang tidak lalai di situ. Jadi kan kadang kita beranggapan ini akan kasih makan, capek, tidak ada hasilnya. Nah itu ketika ada kata-kata yang seperti itu, maka itu akan mempengaruhi ke ternak. Jadi di kandang itu saya tuh menghindari bagaimana mengeluh dengan ternak. Secapek apapun saya tidak pernah mengeluh. Bahkan kadang kalau capek sekali duduk di luar, saya berdoa, ya Allah, apa yang saya kerjakan ini semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk saya dan untuk orang di sekeliling saya. Jadi bahkan kalau ya namanya juga sudah capek mau kasih pelihara, kasih makan, ternyata ada juga yang mati.
jangkit coba-coba, kenapa ini lagi kambing apa lagi? Tapi introspeksi ke diri kita sebenarnya. Karena ini kan kambing tidak ditahu bagaimana apa bahasanya, apa keinginannya, tapi kita berusaha memahami sesuai dengan tingkah lakunya. Makanya berat itu Pak sebenarnya ternak kambing kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita memulai, itulah kita memulai beternak, mulai dari sekarang kita perbaiki niat. Karena mungkin selama ini terpaksa atau ya kita memang berusaha tapi ada ambisi. Mulai sekarang kita perbaiki niatnya. Kita beternak ini untuk memberi kita sekarang fokusnya jangan dulu berpikir hasil. Bagaimana sekarang fokus kita ini mempertahankan yang ada, kemudian ini bisa minimal kembali sehat dulu. Nah, setelah kembali sehat, baru kita bisa berpikir bagaimana mengawinkan, bagaimana bisa ada anaknya dan bisa menghasilkan. Tapi mungkin ada satu penyemangat Pak yang saya sering sampaikan ke teman-teman yang mau beternak bahwa kita mungkin tidak sadar atau mungkin kita tidak tahu apa manfaat dari memberikan makan itu ke ternak-ternak yang kita kandangkan seperti ini. Jadi mereka itu sebenarnya Pak, ini kambing sebenarnya doakan gitu. Cari lagi referensinya ada itu. Jadi ternak ini kambing doakan yang berikan makanan supaya sehat terus. Kemudian keluarganya tentram. Doakan gitu terhindar dari malah bahaya. Dan bahkan ya saya yakin dan mungkin kita pernah dengar ada seorang pelacur yang hanya memberikan air minum ke anjing, diampuni dosanya dan masuk surga. Saya tidak paham apakah itu hadis sahih atau hadis palsu atau hadis lemah, tapi saya hanya mengambil pelajaran di situ bahwa kan kita tidak mungkinlah serendah pelacur. Ya minimal kita masih jaga jika kita punya sholat, masih baik jaki. Kalaupun berbohong mungkin ya karena terpaksa. Kalaupun ternyata bolong-bolong sholat, tapi kan minimal masih sholat jaki. Kemudian yang kita kasih makan ini Pak, kambing binatang surga. Kalau itu anjing najis lagi bagi kita yang Islam. Tapi kenapa diampuni dosanya? Nah, kasih minum di anjing. Nah, kita ini binatang surga. Kemudian kita kasih makan. Selain kita dapat kebaikan dari situ, ini juga ternak mendoakan kita. Kita juga nanti insya Allah akan dapat hasil. Jadi kaidahnya sederhana sekali. Jadi pertama, ketika kita beternak, luruskan niatnya. Kedua, ikhlas dalam apapun yang kita kerjakan yang berhubungan dengan ternak, ikhlas. Karena kalaupun kita memang tidak dapat hasil dari peternakan ini, seburuk-buruknya minimal ada ilmu yang kita bisa dapat, minimal akan berubah karakter tak itu setelah beternak kambing. Jadi ada temanku di desa Timbuseng itu dulu Pak peminum, kemudian tidak jaga sholatnya, tidak pernah berkurban, jangan lagi kurban. Sholat saya tidak jaga, tapi alhamdulillah sekarang setiap tahun itu berkurban. Sholat itu 5 waktu jaga, tidak minum balok juga, karena dia dapat hidayah dari situ. Jadi cuman dia tidak percaya. Awalnya bermimpi, dia bilang kalau masih minum begitu mati kambingmu. Tidak percaya, pergi minum sampai di kandangnya, besoknya mati betulan kambingnya. Tidak mau Kemudian lebih tenang karena itu jaminan Pak. As-sakinah fi ahlil ganam, kebahagiaan itu ada pada peternak kambing, dan puncak kesyukuran itu ada pada peternak kambing. Kenapa kita tidak maksudnya kenapa puncaknya kesyukuran itu ada sama kita? Karena ketika kita sudah betul-betul ini memelihara kambing tak sampai betul-betul hamil, melahirkan, pasti itu ketika lahir bukan kalimat apa yang keluar dari mulut, alhamdulillah. Artinya kita mengagungkan namanya Allah. Jadi banyak hal. Kemudian ketika kita berproses ini dengan benar, pasti ada hasilnya. Saya yakin akan berhasil Cuma memang sekarang kenapa ini terjadi seperti ini, karena kita memulai tidak ada ilmunya. Tidak ada. Ya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, kita perbaiki niat, doa sekali-kali. Selama ini pernah doakan kambing tak? Nah, jadi kalau kita kasih makan elus, makanya itu kambing Pak. Kalau datang ke kandang, coba kalau dia elus kepalanya itu dia begini. Dan saya itu selalu biasa elus, punya makan yang banyak, sehat, kemudian berkembang, jadi manfaat untuk orang lain. Jadi jangan dulu diri yang kita pikirkan orang lain. Jadi kami itu selalu seperti itu. Bagaimana kita bisa kalau target utamanya kami sih bagaimana bisa
nanti itu sedekahnya 10 juta per bulan, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa saya harus kaya, tapi saya mau dari hasil peternakan itu bisa sedekah 10 juta per bulan. Jadi kita pikirkan dulu orang, tapi ketika kita pikirkan ini kan logikanya, di mana kita bisa bersedekah 10 juta per bulan kalau kita tidak mampu. Jadi secara tidak langsung kita meminta kepada ya Allah mampukan saya supaya saya bisa bersedekah 10 juta per bulan. Tapi caranya kita beda. Kita bilang saya mau sedekah 10 juta per bulan, tapi dari hasil ternak kambing. Ya pasti malu dong Allah kalau kita sudah berusaha maki, kemudian kita ada niatnya untuk kebaikan baru tidak tercapai ke sana. Saya seperti itu Pak. Jadi mulai sekarang kita perbaiki semuanya. Kalau yang masalah obat nanti sebentar saya telepon anggota, mudah-mudahan bisa bawa ke sini. Kalau tidak ya mungkin kalau bisa ke kandang ikut sebentar baru, atau nanti coba saya telepon sebentar anak-anak jam 10 mudah-mudahan bisa dia bawa. Kita semprotkan dantak, mandikan semua kambing tak. Bismillah, mulai dari sekarang perbaiki niat ya. Kalau waktu sholat berhenti dulu aktivitas kandang, usahakan pergi sholat, karena kalau usaha baru tidak berdoa kayak sombong tongki kurasa sekali ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana sama di kandang itu, kalau waktu azan tidak boleh lagi ada aktivitas, hentikan semua aktivitas kandang kalau azan, tinggalkan. Meskipun itu anak-anak tidak pergi sholat, minimal kita menghargai waktu sholat dulu, tinggalkan. Karena saya kan tidak memaksakan juga mereka untuk sholat, tapi bagaimana kita memberikan bahwa waktu sholat itu tidak boleh lagi kita beraktivitas, nanti setelah sholat baru beraktivitas kembali. Kemudian selalu kita tekankan bahwa ikhlas dalam apapun itu, kita harus ikhlas, karena sebenarnya sederhana aja. Ketika kita menyayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit juga akan sayangi gitu. Saya seperti itu ya Pak. Jadinya sederhana sekali gitu beternak kambing. Kalau kita pahami, kalau kita ikhlas menjalani, insya Allah hasilnya itu pasti akan ikut Ji. Tidak akan ada Ji kendala seperti ini. Cuma selama ini kenapa saya diam-diam tonjak, padahal sering jalan di sini. Cuma kan tidak enak juga kalau tidak ada informasi dari teman-teman, langsung tiba-tiba ada kesini kan tidak enak. Dan saya itu di motorku ya minimal ada obat itu di jok motorku, kalau itu yang aku pakai. Ada biasa kalau saya bawa tas itu biasa ada obat-obat yang betul-betul obat taktis yang orang butuhkan di kondisi darurat. Itu di tasku ada. Cuman sekarang kan enggak bawa Kak. Di motor itu ada obat. Biasa kan kambing mau lumpuh ya, ada itu obatnya di sana. Misalkan seperti itu. Nah, saya tiap harinya bolak-balik antara Tim Buseng ke rumahku. Nah, kalau ada masalah kan bisa saya cida dulu ke sini. Ini sebenarnya hanya mungkin miskomunikasi, kira sudah bagus ini kan. Tidak pernah juga ada informasi. Ya, pernah itu ada sakit, saya saya jelaskan sekian ini kendalanya, ini penanganannya. Bahkan Pak Baktiar dia bilang bagaimana saya bilang kalau kita mau suntik dan pakai obat itu berbayar. Karena saya kan beli obat Pak. Obat itu kan kita beli. Tapi kalau kita mau beli sendiri obat, beli jarum suntik, nanti kusuntikan Ki. Karena kan jarum suntik kalau saya itu tidak boleh pakai 2 kali. Baru jarum suntik yang saya pakai itu 5.000 satu jarum. Nah itu bisa 2 ekor di kambing. Jadi 5.000 40 ekor kambing berarti sekitar 20 suntik. Itu kan sudah berapa uang memang nih. Kemudian obat kalau saya dengan kondisi seperti ini, obat yang mahal saya pakai. Karena saya tidak mau menyuntik berulang-ulang, satu kali dicek. Itu satu kambing disuntik itu 50.000. Karena obatnya 50 mil itu harganya 500.000. Jadi memang mahal Pak, tapi daripada 1 ekor kambingku mati. Nah, saya tuh berpikir begitu. Tapi ketika dibagi-bagi ini, ternyata 50.000 itu dengan yang murah kita suntik berulang-ulang, kambing tak stres, obat yang kita gunakan juga untung baik kalau sembuh, beli jarum suntik, tenaga yang kita gunakan sama aja sebenarnya. Jadi kalau kenapa saya pakai obat-obat yang mahal? Karena saya tidak mau berulang-ulang mengobati, satu kali saja sembuh. Seperti itu. Tapi cocok itu yang disuntikan. Intermittent cocok ya Pak. Tinggal sekarang kambing tak dimandikan, kemudian kalau bisa kasih ke sen transparan itu di anuta. Tapi kalaupun untuk saat ini belum ada dananya, minimal ini mau kita pagar-pagari bambu depan, umbar di depan. Nah, kasih olahraga ya. Jadi kena toy matahari. Nanti mau hujan baru dikasih naik. Seperti itu. Tapi kalau bisa karena di umbar ini kemarin 3 hari sehat. Karena jamah kambing Pak. Kita saja kalau dalam rumah terus kita tidak pernah ke olahraga Iya.
begitu. Saya saja ini kurang olahraga. Periksa kemarin naik asam urat kok. Kurang olahraga. Padahal selama ini waktu tidak ada mahasiswa kan di kandang itu hampir tidak pernah bisa handle pekerjaan. Karena mahasiswa di sana 21. Jadi itu 21 dari Pol Bantang, belum dari Unhas lagi. Jadi kemarin 2 bulan itu tidak pernah ku sentuh kambingku sebenarnya memberi pakan. Tapi itu Tommy, risikonya kemarin saya harus kehilangan 3 ekor. Tapi selalu sampaikan sama Dade bahwa bukan karena kalian ada di sini kambing ini mati, tapi ya memang kita berproses dan ya kan ya kalau kita bilang ada pokoknya ada mati kambingku, sudahlah yang penting bukan peternaknya yang mati. Jadi kalau saya Pak ini kan belum pakai terlambat, perbaiki yang ada. Saya itu pernah Pak ini, misalnya kalau peternak besar itu tidak pernah menceritakan kegagalannya karena itu aib. Saya pernah itu Pak. Jadi saya pernah di kandang itu tiap hari panen kambing mati karena tidak ada ilmunya. Makanya saya selalu tekankan kalau belajar Ki. Saya pernah 3 bulan itu kerugian 100 juta karena berambisi untuk memperbanyak kambing. Jadi awalnya 5 ekor saya pelihara, bagus Ki, karena aku kuasai pakannya. Sudah, kayaknya ini kalau saya ini kan 5 ekor saja aku untung, bagus untungnya. Sudah aku tambah banyak 30 indukan. Padahal saya pakanku belum siap. Kupikir gampang itu cari pakan, apa yang ada itu saja aku ambil. Nah, ternyata setelah banyak mati, baru evaluasi. Saya ketemu sama teman-teman, didatangi teman-teman, meskipun ada faktor lain yang ya secara kan biasanya kalau kita mulai usaha kan ada tanya orang-orang yang iri, meskipun ada faktor itu. Tapi kembali lagi saya menyadari bahwa ternyata kesalahanku di pakan. Kemudian selama ini saya tidak konsisten di pakan, saya tidak tahu ilmunya, makanya wajar lah ini biaya pendidikannya 100 juta. Tapi setelah itu saya terus belajar, uji coba pakan yang baik, saya pakai mie yang paling mahal mie lagi. Ternyata sama juga, tidak maksimal aja. Sudahlah, saya pakai ampas tahu, saya pakai pakan campur-campur. Akhirnya itu sekarang yang jadi model pakan yang ada di kandang. Dan saya biaya pakanku per ekor Pak sekarang ampas tahu itu saya ambilkan tidak sampai 10.000 satu karung karena saya kontra itu 20 juta per tahun, bisa dapat 5 sampai 6 karung. Itu yang saya bagi ke Timbuseng, ke Manuju. Ini Balam Papa ambil sendiri karena saya itu kalau berhasil teman-teman sudah mandiri dulu saya yang gendong ambil pakan, saya yang kontrak baru ambil di tempatku. Nah sekarang mereka sudah mandiri ya, jalan sendiri. Nah nanti ketika ada kendala-kendala nanti kita ketemu kembali. Nah, bahkan terakhir kemarin mereka datang, jadi mereka tuh kalau datang bawakan pakan satu pick up, cerita-cerita ngopi-ngopi seperti itu. Nah ini ke depan kalau kita mau sama-sama nanti kita buat ada di komunitas nanti Pak. Jadi saya itu memang punya niat bagaimana itu di Goa kita bisa kembangkan peternakan. Dan kemarin beberapa akhir tahun kemarin saya langsung ketemu Bu Kadis. Bu Kadis, kita di Sulawesi Selatan khususnya di Goa potensi peternakan itu sangat besar karena mayoritas petani. Dan ketika kita bisa maksimalkan ini potensi peternakan, maka saya rasa pendapatan per kapita masyarakat itu akan naik. Karena apa yang terjadi sekarang, kambing kan mahal sekali. Sekarang yang dulunya bisa saya dapat 500.000 di peternak, sekarang itu Pak 1.500.000. Jadi kenaikannya 1 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Dan ini sudah kuprediksi dari 5 tahun yang lalu kondisi sekarang. Makanya saya itu dari 5 tahun yang lalu mulai kudorong itu Balam Papa sebagai kelinci percobaan. Jadi di sana dulu Pak Sira dikasih kambing. Nah sama itu Pak Sekdes, kuperhatikan begini. Akhirnya saya lihat berhasil. Masa saya ngajari baru dia berhasil, saya tidak. Saya beternak 5 ekor. Jadi dia 2, saya 5. Cuma karena kan saya basicnya dulu pedagang, ambisi. Kalau banyak kambing, lebih banyak untungnya. Nah ternyata tidak seperti itu. Nah makanya setelah kemarin gagal, banyak kematian. Bayangkan tiap hari tuh kita panen kambing mati. Bukan panen jual kambing, tapi kambing mati. Jadi saya bahkan yang terekstrim itu 1 ekor harga 40 juta mati. Harga 15 juta mati, harga 5 juta mati, tapi yang paling terasa itu yang 40 juta. Tapi saya tidak berhenti di situ.
Saya bilang, "Ah, ini kan mungkin saya niat awalnya salah, kemudian saya salah ini. Hanya itu kita kembali perbaiki dan alhamdulillah sekarang banyak nih." Kalau saya Pak ya, saya tidak terlalu ambisi ide yang hasilnya. Saya tata cara maksimal di ya. Ada tuh yang peternak di sini. Entah tahu di mana rumahnya. Cuma sering ke rumah. Kemarin ngambil ke mesin chopper di rumah. Iya. Ngambil ke mesin chopper kemarin. Dari kandang yang ambil 2 kambing. Kemudian ditanya sama anggota aku, dia bilang, ada tuh mesinnya Ustaz kata anak pakai. Minta begitu beli. Ternyata anak telepon bilang ada mesin tak mau dijual. Dan saya tanya kira, bilang itu anggota Ata. Wih, itu cuma karena datang kasihan dan saya lihat mau berkembang ya sudah ambil nih. Beli nih. Saya belikan itu mesin Pak 8 juta lebih. Tuh kasih berapa? 2,7.